Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Edi Suharto di YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Kali ini saya akan membagikan video kepada teman-teman tentang seorang petani yang walaupun umurnya sudah mencapai 80 tahun, tetapi beliau masih tetap sehat, bugar, mandiri, dan lincah. Di usianya yang sudah mencapai 80 tahun, beliau tetap aktif di sawah dan masih mampu melakukan aktivitas yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang yang seusianya. Beliau masih gemar mengayuh sepeda pancal sendiri dan masih gesit nyetir sepeda motor sendiri. Bahkan beliau masih sangat lincah ketika memperagakan suatu gerakan seni bela diri pencak silat yang pernah beliau pelajari sejak usia remaja. Gerakan seni bela diri seperti yang kita saksikan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kondisi kesehatan yang sangat prima. Gerakan tersebut umumnya dilakukan oleh orang-orang muda dengan kondisi sehat dan bugar dengan tubuh yang sangat terlatih. Kebetulan saya telah berkesempatan berkunjung ke rumah beliau. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Edi Suharto dari YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Pandi atau Pak Artiman di Desa Sumberan, Besuk, Probolinggo. Nah, beliau berusia kalau menurut data di kependudukan sekitar 80 tahunan. Tetapi beliau tetap sehat, bugar, dan mandiri dan dapat beraktivitas seperti orang-orang yang lebih muda. Bisa menyetir sepeda motor sendiri, bisa mancal sepeda sendiri, dan beraktivitas normal. Bagaimana videonya? Mari kita ikuti bersama. Pak Pandi, demikian ia biasa dipanggil, pria berusia 80 tahun yang tinggal di Desa Sumberan ini tetap sehat dan aktif seperti orang yang berusia 40 tahunan. Di dalam video kali ini, beliau terlihat masih mampu melakukan aktivitas mencari rumput untuk sapi yang dipeliharanya, suatu aktivitas yang sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya. Meskipun usianya sudah senior, tubuhnya masih bugar dan kuat, memungkinkan beliau untuk berjalan jauh, membungkuk untuk memotong rumput dan mengumpulkannya serta mengangkatnya tanpa kesulitan. Selain itu, Pak Pandi terbiasa melakukan aktivitas rutin lainnya, yaitu mengayuh sepeda pancal dan nyetir sepeda motor sendiri tanpa kesulitan sedikit pun. Gaya hidup aktif bergerak seperti ini sangat mungkin telah membuat Pak Pandi tetap sehat tanpa penyakit kronis di usianya yang sudah mencapai 80 tahun. Berkat kebiasaannya bertani, berkebun, serta sering berjalan kaki dan bersepeda, tubuhnya tetap terjaga kebugarannya. Salah satu aktivitas Pak Pandi yang tanpa disadarinya telah melatih fungsi otot tubuhnya sendiri adalah kebiasaan beliau mengayuh sepeda pancal. Studi menunjukkan bahwa kebiasaan bersepeda dapat berkontribusi positif terhadap kesehatan, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan atau over exercise. Sebab apapun kegiatan fisik yang dilakukan secara berlebihan tentu tidak baik bagi kesehatan. Selain itu, udara desa yang segar dan pola makan dari bahan-bahan alami tentu turut mendukung kesehatannya. Kisah tentang Pak Pandi adalah bukti bahwa gaya hidup sederhana dan aktif bergerak di desa bisa menjadi beberapa faktor penting yang dapat mendukung terhadap panjang umur dan kesehatannya yang prima. Gaya hidup sederhana dan aktif bergerak seperti yang telah dijalani oleh Pak Pandi dapat memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa gaya hidup sehat ternyata dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di masyarakat kita, aktivitas mencari rumput, bersepeda, dan mengendarai sepeda motor sendiri seperti yang dilakukan oleh Pak Pandi di usianya yang sudah mencapai 80 tahun merupakan sesuatu yang tidak biasa. Sebenarnya apa yang membuat Pak Pandi harus melakukan aktivitas mencari rumput sendiri di usianya seperti sekarang ini dapat dikatakan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang ditetapkannya sendiri supaya sapi yang dipeliharanya bisa terus makan rumput. Atau beliau harus mengayuh sepeda pancal sendiri untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok.
Atau Pak Pandi harus mampu mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan istrinya pergi ke pasar atau untuk mengantarkan istrinya pergi ke rumah saudaranya yang lokasinya mungkin tidak bisa cepat untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Mungkin ada alasan mendasar lainnya mengapa Pak Pandi masih mampu dan terbiasa beraktivitas mencari rumput, mengayuh sepeda pancal, dan mengendarai sepeda motor sendiri seperti aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berusia lebih muda. Jika saja Pak Pandi tinggal bersama anaknya, mungkin anak beliau akan melarang supaya Pak Pandi berhenti beraktivitas mencari rumput karena alasan kasihan, atau anak beliau akan melarang Pak Pandi supaya beliau tidak usah lagi memelihara sapi supaya tidak repot dan punya waktu lebih banyak untuk beristirahat. Pak Pandi mungkin akan dilarang oleh anak-anaknya untuk mengayuh sepeda pancal sendiri atau naik sepeda motor sendiri. Dan mungkin kemana-mana beliau akan selalu diantarkan oleh anak cucunya untuk suatu keperluan. Nah, jika demikian maka akan ada bagian dari gaya hidup Pak Pandi yang hilang, yaitu gaya hidup aktif bergerak. Ini kan sudah berdua sama ibu, hanya berhubungi sama saya tidak mau. Kita kerja sendiri terus, merawat sapi, cari rumput, ini tanam tembakau di sawah, tidak mau sama anaknya. Ini. Sebenarnya sudah suruh ikut anak mungkin ya Pak? Iya, tidak mau. Sebenarnya itu kumpul sama anak, tapi kan tidak mau. Namun dengan adanya kewajiban beraktivitas mencari rumput setiap hari untuk sapi peliharaannya, mengayuh sepeda dan mengendarai sepeda motor sendiri justru membuat tubuh Pak Pandi sehat dan bugar. Ototnya menjadi terlatih, kalori yang beliau makan bisa terbakar menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Banyak saudara-saudara kita yang sudah berusia senior, katakanlah usianya sudah 70 tahun. Ketika mereka tinggal bersama dengan putra-putrinya, biasanya mereka tidak lagi diizinkan melakukan aktivitas yang banyak menggunakan tenaga dan otot. Mungkin maksudnya baik, yaitu untuk ngeman orang tua mereka, melindunginya atau menyayanginya supaya berhenti beraktivitas agar tidak capek, karena kalau kecapean dianggap akan mudah sakit, atau tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas fisik agar tidak mudah jatuh. Mungkin mereka hanya boleh melakukan aktivitas ringan saja setiap hari, seperti makan, tidur, nonton TV, dan duduk-duduk di depan rumah saja. Pak Pandi ini kan usianya sudah 80-an ya Pak ya? Iya. Tapi beliau masih lincah naik sepeda pancal, gesit naik sepeda motor. Kalau menurut Bapak bagaimana? Bapak mengkhawatirkannya apa enggak? Sebenarnya saya khawatir naik sepeda pancal itu sama sepeda motor itu kemana-mana. Khawatir jatuh ya Pak ya? Iya, takutnya jatuh, tidak pernah mobil apa, saya khawatir. Sudah tua, bapak saya maksa terus, ya tidak apa-apa ya. Ini selamat saya itu. Tapi alhamdulillah Bapak masih lincah ya, mengendarai sepeda pancal, sepeda motor. Iya, masih lincah. Nah, ketika lansia atau warga yang berusia senior berhenti beraktivitas, maka sangat mungkin massa ototnya akan menyusut secara progresif. Nah, ketika massa otot menyusut, maka otot bisa menjadi semakin melemah. Dan ketika kekuatan otot menjadi semakin lemah, karena otot tersebut tidak pernah digunakan untuk melakukan aktivitas yang berarti, maka mungkin akan membuat otot tidak fleksibel. Studi menyebutkan bahwa otot yang tidak digunakan untuk beraktivitas bahkan dapat menjadi lebih pendek. Ketika otot menjadi kurang fleksibel dan lebih pendek, maka gerakan tubuh dapat menjadi sangat terbatas. Ketika gerakan tubuh menjadi terbatas, maka tidak banyak gerakan yang dapat dilakukan. Dan itu dapat menyebabkan penurunan secara perlahan terhadap kondisi kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, teman-teman, ketika kesehatan dan kebugaran tubuh orang yang berusia senior menjadi menurun, maka biasanya akan ada kondisi medis tertentu yang menyertainya, seperti penyakit diabetes, hipertensi, gangguan jantung, dan kondisi medis lainnya. Jika demikian, maka sangat mungkin usia harapan hidup sehatnya juga akan menurun.
Ketika usia harapan hidup sehat seseorang telah menurun, maka bisa jadi secara fisik orang tersebut akan menjadi tergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dapat dikategorikan sebagai lansia yang tidak bugar dan tidak mandiri secara fisik. Tetapi tidak demikian dengan Pak Pandi. Dengan gaya hidup sehat dan aktif bergerak yang telah dijalani oleh Pak Pandi selama bertahun-tahun, justru Pak Pandi tetap sehat dan bugar hingga usianya yang sudah mencapai 80 tahun tanpa riwayat penyakit kronis, tidak pikun, dan dengan kemampuan kognitif yang masih sangat bagus. Jadi, bagi teman-teman yang sudah berusia senior, maka sebaiknya tetap berusaha untuk aktif bergerak setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta untuk mempertahankan kelenturan otot. Tentu dengan aktivitas fisik yang tidak berlebihan, teratur dan terukur, seperti olahraga ringan dan berkebun, sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing. Hal ini untuk mencapai kesehatan dan kebugaran yang optimal serta meraih usia harapan hidup sehat yang lebih panjang. Tetapi bagi teman-teman yang memiliki kondisi medis tertentu, maka sebelum melakukan aktivitas fisik, maka perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter agar aktivitas fisik yang akan kita lakukan aman dan tidak menimbulkan risiko terhadap kondisi fisik dan kesehatan Anda. Nah, teman-teman semuanya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Pak Pandi seperti yang kita saksikan bersama di dalam video tadi? Yang pertama, Pak Pandi adalah salah satu contoh orang yang berusia senior, tetapi tetap sehat di usia 80 tahun. Pak Pandi, seorang petani berusia 80 tahun, dari desa Sumberan, adalah salah satu contoh di sekitar kita bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap sehat dan aktif. Walaupun sudah memasuki usia senior, ia masih aktif mencari rumput untuk sapi peliharaannya, mengayuh sepeda pancalnya tanpa kelelahan, dan bahkan masih gesit mengendarai sepeda motor sendiri. Kecepatan gerakan tubuhnya tidak mencerminkan bahwa usianya sudah 80 tahun. Tinggal berdua dengan istrinya, Pak Pandi menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Anak-anaknya yang sudah berkeluarga tinggal di rumahnya masing-masing. Tetapi hal tersebut tidak menghalanginya untuk tetap mandiri. Kehidupan di desa dengan udara yang relatif lebih segar dan kebiasaan aktif bergerak secara fisik telah membuat Pak Pandi tetap sehat tanpa penyakit kronis. Yang kedua, gaya hidup sederhana dapat menjaga tubuh tetap sehat. Pak Pandi tidak memiliki rahasia khusus untuk tetap sehat di usia 80 tahun. Ia hanya menjalani hidup dengan cara yang sederhana, makan makanan alami, bekerja di sawah atau ladang, dan selalu aktif bergerak. Beliau meyakini bahwa tubuh akan tetap sehat selama digunakan beraktivitas dengan baik. Setiap hari ia berjalan ke sawah atau ke ladang, merawat tanaman, mencari rumput untuk sapinya, dan tetap aktif seperti ketika beliau masih muda. Aktivitas sehari-hari tersebut ternyata menjadi bentuk olahraga alami yang menjaga kekuatan tubuh dan kelenturan ototnya. Yang ketiga, makan apa saja asal tidak memabukkan. Pak Pandi memiliki prinsip sederhana dalam pola makannya. Beliau bisa makan apa saja asal tidak memabukkan, katanya. Kalau tak mabuk, makan. Bahkan mit ke bagian sini ngorek. Kalau tak mabuk, sini ke gitu. Tak jadi keter napa, pohon tak mabuk. Artinya, ia tidak pernah pilih-pilih makanan selama itu baik untuk tubuhnya. Namun, beliau lebih suka makan makanan alami, seperti sayuran, segar, umbi-umbian, udang, dan ikan laut. Pola makan seperti yang kita bicarakan tadi dapat membantu tubuhnya memperoleh nutrisi yang cukup tanpa harus bergantung pada makanan olahan atau makanan instan. Dengan pola makan ala desa dan juga tidak berlebihan, tubuhnya tetap sehat dan bugar serta terhindar dari penyakit kronis seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, tetap mandiri di usia senior.
Di saat banyak orang yang berusia senior sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas sendiri dan harus bergantung kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya, Pak Pandi justru masih bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia tetap aktif bekerja di sawah atau di ladang, memberi makan ternak, dan bahkan bepergian pun bisa sendirian dengan menggunakan sepeda pancal atau sepeda motor. Kekuatan fisiknya telah beliau latih sejak usia muda. Bahkan tubuhnya masih mampu bergerak lentur untuk suatu gerakan bela diri pencak silat yang telah beliau pelajari sejak usia remaja. Gerakan seni bela diri seperti yang diperagakan oleh Pak Pandi ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang berusia muda dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Tetapi menjadi tidak biasa ketika gerakan seperti yang kita lihat ini dilakukan oleh seorang Pak Pandi yang saat ini sudah berusia 80 tahun. Kemandiriannya tersebut bukan hanya karena fisiknya yang masih kuat, tetapi juga karena pola pikirnya yang tidak ingin merepotkan orang lain. Beliau tidak ingin bergantung kepada anak-anaknya. Menurut Pak Saiman, kira-kira apa yang membuat Bapak ini, Pak Pandi ini bisa sehat dan panjang umur sampai sekarang, Pak Saiman? Ya, bapak saya itu saya mulai tahu ke orang tua. Ya, orang tua itu tidak banyak mikir masalah ekonomi, apa adanya sudah mulai sampai masih muda sampai sekarang itu apa adanya itu. Yang penting bapak itu sehat, makan tiap hari cukup, alhamdulillah. Ia percaya bahwa selama masih bisa bergerak, ia harus tetap aktif dan produktif setiap hari. Yang kelima, pekerjaan sebagai olahraga. Pak Pandi tidak perlu pergi ke gym untuk berolahraga. Baginya, pekerjaan sehari-hari sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Walaupun bekerja secara fisik tidak bisa dikategorikan sebagai olahraga karena bekerja memang bukanlah olahraga, tetapi mengayuh sepeda pancal, mencari rumput untuk sapi peliharaannya, mengerjakan tanah di sawah atau di ladang, dan berjalan kaki ke sawah atau ladang adalah bentuk aktivitas yang membuat Pak Pandi tetap bugar. Ia tidak pernah menghabiskan waktu hanya duduk berdiam diri dalam waktu lama. Dengan terus aktif bergerak setiap hari, tubuhnya tetap fleksibel dan kuat serta terhindar dari masalah persendian yang sering dialami oleh orang-orang berusia senior. Yang keenam, berpikir positif dan tidak mengeluh. Selain menjaga fisiknya tetap aktif, Pak Pandi juga memiliki pola pikir yang positif. Ia menjalani hidup dengan rasa syukur dan tidak pernah mengeluh tentang usia atau pekerjaannya. Ia termasuk orang yang tidak suka mengasihani diri sendiri. Sampai sekarang sama pikiran apa adanya. Sudah cukup, disyukurin terus sama bapak saya. Kalau bisa itu ke sawah terus. Hidup di desa yang tenang, jauh dari hiruk pikuk kota juga dapat membantu menjaga ketenangan pikirannya. Ia menikmati kehidupannya bersama istri tercintanya. Merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan selalu bersyukur atas kesehatan yang masih ia rasakan. Yang ketujuh, Pak Pandi adalah bukti bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap sehat. Kisah tentang Pak Pandi seperti yang telah kita saksikan bersama dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa usia hanyalah angka. Dengan gaya hidup yang sederhana, pola makan yang tidak berlebihan, serta tetap aktif bergerak, siapapun bisa menikmati masa senior dengan kesehatan dan kebahagiaan. Tidak perlu bergantung kepada obat-obatan atau perawatan khusus, cukup dengan menjaga kebiasaan yang baik sejak usia muda. Pak Pandi membuktikan bahwa hidup sehat dan bugar di usia 80 tahun bukanlah hal yang mustahil selama kita tetap menjaga tubuh dan pikiran dengan baik. Ketika Pak Pandi dapat menjaga kesehatan dan kebugarannya di usia 80 tahun seperti sekarang ini, maka beliau dapat berharap untuk bertahan hidup hingga usia 90 tahun. Kisah hidup sehat Pak Pandi telah mengajarkan kepada kita semua bahwa gaya hidup aktif bergerak, mengkonsumsi makanan tanpa diproses, dan pola pikir positif adalah
beberapa faktor yang dapat mendukung agar orang bisa tetap sehat hingga usia senior. Inspirasi dari kehidupannya di Desa Sumberan bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin menikmati usia senior dengan tubuh yang tetap sehat, bugar, dan mandiri. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kesehatan yang baik dan umur panjang, agar kita dapat memberikan manfaat yang lebih banyak bagi kehidupan ini. Mohon diingat bahwa informasi yang ada di dalam video ini hanya bersifat edukatif dan motivasional. Video ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan rekomendasi medis apapun. Jika teman-teman ingin mendapatkan nasihat medis untuk suatu aktivitas tertentu, sesuai dengan kondisi medis dan kesehatan Anda masing-masing, maka silakan berkonsultasi dengan dokter Anda atau unit layanan kesehatan. Demikian teman-teman semuanya, selamat menjalani gaya hidup sehat. Saya Edi Suharto dari YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat menuju usia 100 tahun. Semoga informasi yang ada di dalam video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.